Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam besar. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Memiliki nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asaid bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i sedari kecil sudah menguasai banyak ilmu, seperti ilmu hadits dan fikih hingga sastra. Selain terkenal karena kecerdasannya, beliau juga dikenal karena orang-orang yang luar biasa. Kata-kata Imam Syafi'i pun banyak dijadikan pedoman dalam kehidupan. Keluasan ilmu Imam Syafi'i membuat beliau menjadi salah satu tokoh muslim yang mendunia. Berikut adalah rangkuman kata-kata bijak Imam Syafi'i tentang kehidupan juga tentang ilmu. Jika semua orang menjauh ketika Anda mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati-hati, kesabaran atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. 39. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, dinilai berprasangka baik kepada manusia. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku terlihat terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunan MU, ternyata keampunan MU jauh lebih besar. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan manusia. Jadikan akhirat di bisa, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika dia meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarah terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, kesabaran atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah permusuhan. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain, dan terlalu terbuka juga akan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan ucapan dari ungkapan buruk. Berapa banyak orang yang telah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menghargai, dan banyak orang yang memperlakukan Anda dengan kasar dan memberi kebebasan kepada Anda. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut,
maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Orang paling adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak menghargai, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat permusuhan adalah doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Biarlah mereka merendahkan dan menghina, dan tetaplah kita santunan-santun. Gaharu akan meningkatkan wangi ketika disulut api. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan hal-hal manusia. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seolah-olah mereka orang mati yang tak berguna. Jadikan akhirat di bisa, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Min adaya, anah jami, bain hubi al dunya wahaba halikiha fi kalbi fakat kadab. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Asyabi sayutkil al-bad, wa yuksi al-kulba, wa yuzil al-fatanata, wa yujlib al-nuwa, wa yadoif, an al-aibada. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan bersemangat untuk beribadah. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. 67. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarah terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. 68. Tiada penderitaan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang dengan tujuan agar dia mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya dan berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku berdoa dalam hati, ya Tuhan, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku. Semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku, tetapi jika kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Pilar kepemimpinan itu ada 5, kutipan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, memberikan nasihat dan menunaikan amanah. Takabur, sombong, adalah akhlak tercela.
Perbuatanlah yang sesungguhnya terjadi di dunia sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur. Maka perbanyaklah yang baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib. Terberat itu ada tiga: dermawan di saat keadaan sempit, sikap pekerjaan dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Kenyang itu akan membuat badan jadi berat, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur dan berdoa. Satu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai ketika ia tidak memiliki kawan. Keridaan manusia adalah satu hal yang mustahil untuk semua dicapai, dan tidak ada untuk terselamatkan dari lidah mereka. Maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Sepertinya Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk besok. Jadikanlah diam sebagai sarana berbicara atasmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hati, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Orang bodoh yang berakal nilai sama dengan orang cerdas yang pelupa. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan membahayakannya bahaya kecurigaan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu landasan ilmu. Andaikan aku mampu menyuapkan ilmu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Besar rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui pasti diketahui oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. 2. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai orang yang ahli berhitung. Adapun hal itu akan tampak nilai manfaat dan sosoknya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui pasti. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan meningkatkan, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara
sementara orang bodoh itu meluapkannya karena sulitnya belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka berlebihan dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah, maka ia akan memfitnahmu. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga roti, aku tidak akan menjualnya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena jika engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya.